Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surah Al-Ma'un. Sebelum mempelajari surah Al-Ma'un, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menyebutkan arti dari surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Yang kedua, menjelaskan isi kandungan surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Yang ketiga, melafalkan Al-Quran surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Yang keempat, mendemonstrasikan Al-Quran surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Anak-anak yang soleh dan soleha, marilah sama-sama kita melafalkan surah Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Anak-anak yang soleh dan soleha, perlu kita ketahui bahwa surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 yang terletak pada juz 30. Surah ini terdiri atas 7 ayat. Nama surah ini diambil dari kata yang terdapat dalam ayat terakhir, Al-Ma'un, yang artinya barang yang berguna. Surah Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga disebut surah Makkiyah. Nah, untuk mengetahui makna yang lebih dalam tentang surah Al-Ma'un, sebaiknya kita mengetahui arti ayat per ayat dari surah Al-Ma'un. Ayat yang pertama artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Arti ayat yang kedua, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, maka celakalah orang yang sholat. Ayat yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Yang keenam, yang berbuat riya. Yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Setelah kita mengetahui arti dari surah Al-Ma'un, maka kita akan memahami kandungan-kandungan dari surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Siapakah pendusta agama itu? 1. Orang yang menghardik anak yatim. 2. Orang yang tidak memberi makan orang miskin. 3. Orang yang lalai dalam sholatnya. 4. Orang yang berbuat riya atau suka pamer.
5. Orang yang enggan membantu orang lain dengan barang yang berguna. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, apa yang bisa kita ambil hikmah dari surah Al-Ma'un? Hikmah dari surah Al-Ma'un adalah yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, menunaikan sholat tepat waktu sesuai ketentuan dan berusaha khusyuk dalam sholatnya. Keempat, menghindari perbuatan riya dan ikhlas dalam beramal. Yang kelima, memberikan kepada orang yang membutuhkan. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, setelah kita memahami dan mempelajari dari makna dan kandungan surah Al-Ma'un, sekarang kita akan memahami bacaan surah Al-Ma'un sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makhrajnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca surah Al-Ma'un. Yang pertama, dalam pengucapan makhraj harus diperhatikan ketika mengucapkan A dan K. Kedua huruf ini banyak terdapat dalam surah Al-Ma'un. Berhati-hatilah dalam mengucapkannya. Bedakan antara bunyi A dengan bunyi A, dan antara bunyi K dengan bunyi Ya. Dalam surah Al-Ma'un terdapat tanda baca mat. Jika terdapat bacaan mat, baik fathah, kasroh maupun dhammah, maka bacaan harus dipanjangkan. Seperti sahun, ala to'am, an solatihim, wa yamna'unal ma'un. Nah, anak-anak soleh dan soleha, demikianlah pembahasan kita kali ini tentang surah Al-Ma'un. Semoga anak-anak semuanya dapat memahami dan mengerti tentang surah Al-Ma'un. Dan selanjutnya silakan baca surah Al-Ma'un dengan tartil. Setelah membaca surah Al-Ma'un dengan tartil, maka silakan anak-anak mengerjakan soal-soal berikut. Kerjakan dengan baik dan benar ya. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, itulah pembahasan kita tentang surah Al-Ma'un. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.